Sahabat terkasih, pernahkah kamu membandingkan hidupmu dengan orang lain? Atau pernahkah kamu merasa hidupmu tak sebaik orang lain? Pasti sahabat tahu kan, istilah rumput tetangga selalu tampak lebih hijau? Namun, apakah benar demikian? Apakah benar rumput tetangga selalu lebih hijau? Ketahuilah sahabat, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Namun, Tuhan Allah telah memberikan rancangannya yang terbaik untuk dirimu. Jadi sahabat, janganlah risau karena semua sudah dilukis dengan indah oleh tangan Allah. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah rumput tetangga selalu lebih hijau. Nah sahabat yang baik, mari kita buka hati kita mau berdoa supaya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengajar kita dan tentunya merubah kehidupan kita ya. Bapak kami bersyukur Kau mengingatkan pada kami supaya hari-hari ini kami menjaga hati kami dan tidak ada iri hati dan kami selalu bersyukur dan menjadi puas dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Kami siap menerima firman-Mu dan menerima kebenaran-Mu yang akan menyembuhkan dan mengubah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema bahwa hari ini kita akan membahas tentang rumput tetangga selalu lebih hijau. Mari kita mau saksikan video ini. Sahabat, di mana ada rasa iri, disitulah akan ada kekacauan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Contohnya, hal tersebut terjadi kepada seseorang yang sengaja membangun tembok tinggi untuk menutup akses jalan rumah tetangganya. Karena perasaan iri dan dengki akan teras baru yang dimiliki tetangganya. Tentu saja hal tersebut sangat merugikan. Sebagai umat Tuhan, rasa iri harus dihindari agar hati tidak penuh dengan kedengkian dan hasrat untuk menimbulkan kejahatan yang merugikan orang lain. Jadi, tahu kan apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus?
sebenarnya nih Yos, tadi kan kita udah saksikan nih tadi video tadi tuh ya. Gimana nih pendapat Yos? Kalau menurutku, aku pun sebagai manusia pernah iri. Pernah iri. Tapi aku ingat kembali bahwa Tuhan udah ngasih semuanya yang kita butuhkan. Aku menutup untuk melihat keluar, melainkan lebih melihat ke dalam. Melihat apa yang telah Tuhan beri kepada kita sampai saat ini. Amin. Wah, Ya. keren banget. Jadi tentunya kita juga pasti pernah iri Iya, ya, kita yang semuanya. Nah, sahabat yang baik, tadi kan kita sudah lihat ya video itu ya. Kita bisa lihat ternyata orang kalau sudah dikuasai iri, hatinya sudah dikuasai iri hati tadi itu ya. Iya. Maka akhirnya dia akan melakukan tindakan yang aneh-aneh, yang gak masuk akal, bikin tembok, yang seperti itulah yang aneh-aneh ya. Gitu. Wah itu benar sekali ya. Kalau kita sudah iri, waduh, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan ya. Karena orang yang iri hati itu tidak suka tuh. Iya. Kalau orang lain atau mungkin tetangganya begitu ya, itu lebih baik hidupnya daripada dirinya atau nasibnya gitu ya. Jadi dia iri gitu ya. Kok tetangga bisa begini, saya enggak gitu ya. Iya. Nah, oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan iri hati. Iya, benar banget ya. Kok tetangga rumputnya lebih hijau sih? Lebih hijau. Kok lebih bagus sih gitu. Jadi Iya. habis-habis ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini tentang hal ini ya. Dari Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, sahabat yang baik, firman Tuhan ini tadi mengatakan bahwa segala kekacauan dan segala macam perbuatan jahat yang terjadi baik dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita dan pelayanan kita, masalahnya ada di mana? Adalah di mana ketika kita iri hati. Nah, itu. Dan mementingkan diri sendiri atau egois ya. Iya. Nah, kita melihat rumput di tetangga lebih hijau dari tempat kita ya. Jadi bayangkan, ternyata iri hati itu sumber kekacauan loh. Sumber Sumber kekacauan. segala macam masalah dalam kehidupan kita ya. Nah, jadi orang yang iri hati adalah sama dengan orang yang hidupnya egois atau yang mementingkan diri sendiri. Nah, orang yang iri hati ini pasti fokus hidupnya adalah kepentingannya diri sendiri atau self-centered ya, selalu aku Iya. begitu ya. Nah, biasanya orang yang iri hati ini tidak suka atau tidak senang kalau melihat orang lain hidupnya lebih baik, hidupnya lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia dan lebih berhasil daripada dirinya sendiri. Iya, intinya orang yang iri hati ini tidak suka atau tidak senang kalau melihat orang lain itu happy ya, Iya. orang lain itu bahagia. Iya. Nah, sifat yang seperti ini adalah sifat yang sama dengan sifat iblis. Karena iblis iri hati ketika iblis melihat manusia diciptakan jauh lebih baik, lebih indah, lebih sempurna, dan lebih berkuasa daripada iblis. Bahkan iblis ingin bahwa dirinya itu ada di posisinya Allah gitu ya. Nah, itu jadinya Jadi sifat iri sombong hati ya, akhirnya jadi jadi ingin sombong. meninggikan diri. Meninggikan diri. Nah, oleh karena itu firman Tuhan selalu mengingatkan kita supaya jangan iri hati. Sebab iri hati bertentangan dengan sifat dan karakternya Allah. Ingat ya, iri hati ini bertentangan dengan sifat dan karakternya Amin. Allah. Dan iri hati akan membuka pintu untuk iblis menguasai hati dan pikiran kita. Dan juga bisa menghancurkan kita. Jadi supaya kita tidak dikuasai oleh iri hati ini, maka kita harus selalu apa? Bersyukur. Nah, ini penting banget ya. Iya. Selalu bersyukur. Dan juga kita juga harus selalu apa? Menjadi puas dengan apa yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Wah, itu betul sekali ya. Iya. Harus puas, Iya. merasa puas dengan Betul. apa yang sudah Tuhan anugerahkan. Jadi untuk supaya diri kita nggak dikuasai iri tadi bersyukur Bersyukur. dan merasa puas. Amin. Nah, sahabat yang baik, saat ini kita masih membahas tentang rumput tetangga selalu lebih hijau.
Mari kita saksikan video selanjutnya. Sahabat, rasa iri adalah pembunuh rasa bersyukur dan dosa yang memiliki konsekuensi yang sangat luas hingga dapat menimbulkan ambisi kejahatan. Terbukti dari peristiwa pembunuhan yang disebabkan iri hati, karena dagangan tetangganya lebih laris daripada dagangannya sendiri. Sangat miris, bukannya dijadikan motivasi untuk lebih baik, tapi dijadikan target untuk dimusnahkan agar bisnisnya berjalan lancar. Sahabat, pahamilah bahwa iri hati dapat menjadi sebuah dosa tersembunyi yang kadang tidak sadar dapat menguasai diri kita. Sebagai anak Allah, bagaimana kita harus mengontrol diri kita selain dari merasa bersyukur? Wah, tadi kita sudah lihat tayangan videonya ya. Serem banget ya. Sangat prihatin ya kita lihatnya ya. Bisa terjadi situasi seperti itu ya. Iya. Kenapa? Hanya karena iri hati, karena dagangan orang lain sepertinya lebih laris daripada dia, maka dia sampai tega membunuh tetangganya loh. Begitu. Betul ya, sampai tega begitu ya, membunuh tetangga ya. Itu gak kepikiran ya kayak gitu ya. Itu mengerikan sekali ya. Iya. Ternyata kalau kita membiarkan diri kita dikuasai oleh iri hati, maka kita ini akan dikuasai oleh iblis. Iya. Dan didorong oleh iblis untuk melakukan hal-hal yang jahat. Nah ini penting banget ya. Iya. Begitu kita dikuasai iri hati, langsung kita dikuasai iblis. Iya. Akhirnya tindakannya jadi negatif. Iya. Gitu ya. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan tentang hal ini. Dari Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Nah, sahabat yang baik, ternyata firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa apabila kita atau orang itu iri hati karena mengingini sesuatu lalu tidak memperoleh apa yang diinginkannya, kemudian menginginkan mencapai sesuatu lalu tidak dapat mencapai tujuannya, maka orang tersebut akan bertengkar dan berkelahi, bahkan bisa sampai membunuh. Wah benar ya, Iya. perilaku manusia kalau udah dikuasai iri jadi ekstrim ya. Apalagi dia tidak mendapatkan apa yang dia Iya. inginkan ya. Jadi akhirnya dia melakukan hal-hal seperti itu ya, jahat ya. Wah kalau kita lihat begini serem sekali ya. Akibat dari orang yang membiarkan dirinya dikuasai iri hati. Jadi kayak ada iblis yang menguasai dirinya ya. Karena semakin orang iri hati, maka semakin sulit untuk dia dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya. Dan juga apa yang menjadi keinginannya. Akibatnya apa? Akibatnya orang yang iri hati ini hidupnya justru makin terpuruk, makin hancur dan tidak akan berhasil. Iya, betul sekali ya. Oleh karena itu supaya kita tidak dikuasai oleh iri hati, maka kita harus selalu bersyukur. Amin, ya. Dan justru kita bersuka cita dan senang kalau melihat orang lain Amin. itu berhasil gitu ya. Bahkan dengan rendah hati kita mau belajar dari kesuksesan orang lain. Karena Tuhan yang akan membuat kita berhasil. Dan Tuhan yang akan memberi kita hikmat dan strategi supaya kita berhasil. Amin. Ini Iya. bagus banget ya. Jadi kalau lihat ada orang yang berhasil, kita justru wah, kita luar mau belajar biasa nih. Kita belajar gimana nih kunci untuk bisa suksesnya gitu ya. Jangan jadi iri hati maksudnya ya. Nah, sahabat yang baik, terima kasih ya buat responnya kepada kami. Dan bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, Silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana,
pastikan tetap ada di Terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Nah, sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita hari ini. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita jangan berpikir dan merasa bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau. Yang pertama, jangan iri hati. Sebab iri hati itu bertentangan dengan sifat dan karakter Allah. Dan iri hati akan membuka pintu untuk iblis menguasai hati kita dan pikiran kita tentunya. Dan juga menghancurkan kita. Karena iri hati akan mendorong kita melakukan hal-hal yang jahat. Yang kedua, supaya kita tidak dikuasai oleh iri hati, maka kita harus selalu bersyukur dan bersukacita kalau melihat orang lain berhasil. Bahkan dengan rendah hati, kita mau belajar dari kesuksesan orang lain. Karena Tuhan yang akan membuat kita berhasil dan Tuhan yang akan memberi kita hikmat dan strategi supaya kita berhasil. Nah, sahabat yang baik, kalau saat ini engkau merasa seperti dikuasai iri hati atau selalu ada iri hati dalam pikiranmu, dalam perasaanmu, bahkan kau merasa bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau. Mari kita mau bertobat dan datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Nah, sahabat yang baik, mari kita datang kepada Tuhan ya, kepada Bapa Surgawi ya. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk tidak menjadi iri hati dan untuk tidak dikuasai oleh iri hati. Kami membuka hati kami untuk mempersilahkan Yesus masuk ke dalam hati kami menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya oleh anugerah Tuhan Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk selalu melihat kebaikan Tuhan dan untuk selalu bersyukur. Sebab Tuhan itu baik dan kasih setiamu sampai selama-lamanya. Kami percaya hanya Tuhan yang membuat kami berhasil sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup.